Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Sebelum menyelesaikan program yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu apa itu metode simplex. Jadi metode simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah program linear. Metode ini menggunakan dua variabel atau lebih. Ini adalah contoh soal dari masalah yang akan kita selesaikan menggunakan metode simplex. Dari contoh soal tadi, gimana cara kita menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Jadi apa aja yang udah kita ketahui dari soal berikut. Pertama, kita akan menentukan fungsi tujuan, kedua fungsi kendala, dan variabel pembantu. Fungsi tujuannya adalah 300x ditambah 500y sama dengan P. Fungsi kendala dari soal tersebut adalah 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 8000. Dan 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 2000. Selanjutnya ada variabel pembantu. Variabel pembantu bisa kalian gunakan menggunakan variabel apa saja selain dari variabel yang udah ada. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel R dan S. Perlu diketahui, dalam variabel pembantu ini tanda kurang dari sama dengan itu berubah menjadi tanda sama dengan. Dan pada kasus ini variabel pembantunya dijelaskan sebagai berikut. 20x ditambah 50y ditambah R sama dengan 8000. 10x ditambah 5y ditambah S sama dengan 2000. Dan P min 300x min 500y sama dengan 0. Kemudian kita akan memasukkan angka-angka tadi ke dalam sebuah tabel. Adapun tabel ini akan mempermudah kita dalam perhitungan menggunakan metode simplex yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Untuk mengetahui kolom kunci, kita perlu mengetahui kolom yang mana yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Pada kasus ini, kolom Y memiliki nilai negatif terbesar yaitu min 500. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Jadi cara menentukan baris kunci adalah pertama-tama kita membagi kolom NK dengan kolom Y yang merupakan kolom kunci. Seperti biasa, misalnya 0 dibagi min 500 sama dengan 0, 8000 dibagi 50 sama dengan 160, dan 2000 dibagi 5 sama dengan 400. Maka dari hasil pembagian tadi dapat kita lihat bahwa baris R memiliki hasil bagi NK sama dengan Y paling kecil, yaitu 160. Maka baris kuncinya adalah baris R. Baik, setelah menentukan kolom kunci dan baris kunci, kita akan mengetahui angka kunci. Apa itu angka kunci? Angka kunci merupakan perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Jadi bisa dilihat pada tabel bahwa perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci terletak pada angka 50. Sehingga angka kuncinya adalah 50. Setelah kita mengetahui angka kunci, maka kita akan membuat baris baru. Jadi baris R tadi kita rubah menjadi baris Y, karena Y merupakan kolom kunci. Setelah itu kita menentukan pada baris baru Y dengan angka-angka pada baris R tadi dibagi dengan angka kunci yaitu 50. Dan perlu diketahui juga pada kolom P angka 1, 00 itu selalu tetap sampai kapanpun dan tidak akan berubah. Jadi tidak perlu dihitung. Setelah kita mengetahui baris yang baru, maka kita menentukan baris P yang baru juga. Dan tentunya rumusnya berbeda ya. Untuk menentukan baris P yang baru, rumusnya adalah baris P lama dikurang angka kolom kunci dikali baris baru Y. Dan perhitungannya yaitu pada kasus ini adalah sebagai berikut.
Negatif 300 dikurangi negatif 500 dikali 2/5 sama dengan min 100. Jadi sekarang kita menentukan baris S yang baru. Rumusnya sama dengan baris P yang tadi, namun yang membedakan dalam mencari baris X yang baru adalah angka kolom kuncinya. Jadi yang kita lihat adalah pada angka kolom kunci 5 itu sama dengan baris S, sehingga angka kolom kunci yang kita gunakan adalah angka 5. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Ini belum selesai karena pada baris P masih ada angka yang negatif. Agar baris P tidak memiliki nilai yang negatif, maka kita mengulangi menentukan baris kunci, angka kunci, dan nilai kunci. Selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu menentukan angka kunci, kolom kunci, dan baris kunci untuk menghilangkan nilai negatif pada baris P. Di sini baris kuncinya adalah S, yaitu 150, dan angka kuncinya adalah 8. Di sini kita akan menentukan baris X yang baru. Caranya dengan membagi angka-angka pada baris S dengan angka kunci, yaitu 8. Contohnya 0 dibagi 8 sama dengan 0, 8 dibagi 8 sama dengan 1, dan seterusnya hingga pada kolom NK. Pada kolom P dia masih tidak berubah, tetap 1, 0, dan 0. Karena itu tetap dan tidak akan berubah. Jadi hasil dari baris baru X adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan menentukan baris P yang baru dengan cara baris P lama dikurang angka kolom kunci dikali baris X. Sekarang kita akan menentukan baris Y yang baru. Caranya sama, namun angka kolom kuncinya yang berbeda. Sekarang kita akan menggunakan kolom kunci 2/5. Perhitungannya sama seperti tadi ya. Contohnya 2/5 yang merupakan baris Y lama dikurangi 2/5 dikali 1 sama dengan 0. Untuk perhitungan selanjutnya, rumusnya sama dengan ini hingga kolom NK, dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Akhirnya kolom dan baris P sudah terisi dengan angka-angka dan sudah tidak ada mengandung angka yang negatif, sehingga perhitungan ini sudah benar dan selesai. Jadi kita mendapatkan perhitungan nilai X adalah 150, Y 100, dan P 95.000. P merupakan pendapatan maksimum, dan kesimpulannya adalah untuk mencapai pendapatan maksimum yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Itulah hasil dari penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Terima kasih sudah menonton.